di atasnya sepeda motor yang parkir di bawah. Artinya ini udah masuk ke area umum. Ini baru lantai yang 2, belum lantai 3. Anggap aja ini ada apel jatuh dari atas ya. Apel jatuh ini bisa jadi sampai ke tengah jalan ini. Ini menzolimi hak orang lain. Ini menzolimi hak orang lain. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah pada video kali ini saya akan menanggapi bapak tadi ya, yang videonya di depan. Yang pertama-tama saya ikut berduka cita, berbelasungkawa terhadap wafatnya para pejuang kawan-kawan di pondok pesantren Al-Khazini. Jadi insyaallah mereka itu wafat dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, ketika melakukan ritual ibadah berupa sholat di tempat yang mulia, masjid atau musola, di kondisi yang mulia sedang menuntut ilmu. Tentu akhir yang baik merupakan akhir yang kita dambakan atau akhir yang kita harapkan. Bapak tadi menyatakan bahwa bangunan yang menjulur ke jalan itu merupakan kezoliman. Kali ini kita bahas dari sisi fikihnya ya. Masalah zolim atau enggaknya kan bisa kita telusuri, bisa kita cari di keterangan ulama yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Apakah iya bangunan yang menjulur ke jalan itu merupakan kezoliman? Mari kita bahas. Yang akan saya baca yaitu kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Takrib. Jadi ini kitab At-Takrib itu kitab yang populer ya. Cuman ini kitab yang membahas dalil-dalil yang dijelaskan dalam kitab Ghayatu wat Takrib. Nanti teman-teman bisa buka di halaman 135. Mari kita bacakan. Itu yang paling atas itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil insani. Boleh bagi manusia, bagi seseorang, ayyusri'a rawsanan. Dia mengeluarkan rawsan. Nanti keterangan rawsan itu apa di bawah itu. Fi tariqin nafidin. Di jalan umum, bukan jalan buntu, di jalan umum. Bihaitsu la yatadarraru almaru bihi. Sekira orang yang lewat tidak terganggu, tidak mendapatkan mudarat dengan rawsan tersebut. Rawsan itu apa? Itu lihat di nomor kedua itu. Janahan. Maksudnya apa? Wa huwa imtidadu juz'in minas saqafi, yaitu terbentangnya bagian dari atap, fauqal jidari, di atas tembok, khorijan anhu ila tariqi, yang bagian itu menjulur keluar ke jalan. Dari ibarah ini, dari keterangan ini bisa kita pahami bahwa boleh kanopi, genteng atau yang lain-lain termasuk di bangunan pondok pesantren itu menjulur ke jalan. Jadi hukumnya itu boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat pengguna jalan yang lain tidak terganggu, tidak mendapatkan mudarat. Contohnya yang mendapatkan mudarat itu gimana? Itu kanopinya ataupun yang menjulur itu terlalu rendah. Jadi kalau ada truk lewat yang ada ada muatannya, itu nanti apa bahasanya? Nyundul, tahu nyundul nggak? Nabrak di bagian itu. Jadi muatannya itu nabrak ke yang menjulur itu baru mengganggu. Ataupun contohnya jalan setapak, jalan yang hanya dilalui dengan cara berjalan kaki.
Jadi itu pun posisinya harus tinggi. Kalau seandainya menjulurkan sesuatu dari bangunan rumah kita, itu pun harus tinggi. Sekira kalau ada orang dia bawa muatan yang banyak, itu enggak terganggu, enggak nabrak ke bagian tersebut. Dari ibarah ini juga bisa terjawab bahwa bangunan pondok itu tidak bisa dianggap menzolimi pengguna jalan yang lain, karena itu kan posisinya tinggi, gak mengganggu pengguna jalan yang lain. Terus kalau misalkan ada yang bilang, loh itu kan kalau nanti orang di atas buang sesuatu, buang biji durian atau kenapa, nanti kan kena ke pengguna jalan, berarti mengganggu juga. Itu berarti bukan bangunannya Pak yang mengganggu, tapi orangnya yang mengganggu. Sama lah kayak kita contohnya rumah tingkat, ada jendelanya, kita buang sampah sembarangan, terus jatuhnya itu ke jalan dan mengganggu pengguna jalan. Apakah yang salah itu jendelanya? Kan bukan Pak, yang salah kan orangnya. Kalau jendelanya ya nggak bisa dihukumi zolim. Sama juga kayak bangunan pondok itu. Bangunan pondok itu kalau secara fikih ya, itu tidak dianggap menzolimi. Ini secara fikih, tapi ya di sini saya hanya membicarakan secara atau dari sisi dari pandangan hukum fikih. Kalau toh nanti dari hukum pemerintah ataupun dari pandangan yang lain, yaitu saya tidak membahas. Jadi bisa dipahami ya, di sini saya hanya membahas hukum fikihnya. Sebeda apapun kita, setidaknya ada pengetahuan baru yang kita ketahui bahwa di sini yang lagi dibahas itu hukum menjulurkan sesuatu dari bangunan kita ke jalan. Terus kita lanjut baca lagi dalil kebolehannya apa. Lihat ibarah ataupun tulisan yang tadi ya, kita lanjutin. Wadalla ala jawazi dalika, dan menunjukkan ke atas kebolehan hal tersebut, yaitu menjulurkan sesuatu ke jalan dengan syarat tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Annahu sallallahu alaihi wasallam nasoba biyadihi mizaban fidari ammihi al-Abbasi radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Nabi itu menegakkan saluran air, apa bahasanya saluran air, talang ya, namanya talang air. Jadi talang airnya Sayyidina Abbas itu menjulur ke jalan, lalu Nabi tegakkan itu. Wa kana syari'an ila masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan posisinya itu ada di jalan menuju masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi tidak melarang, justru Nabi itu memperbaiki, menegakkan. Dari hadis ini bisa kita pahami tentang kebolehan hal tersebut, yaitu menjulurkan sesuatu dari rumah kita ke jalan dengan syarat tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawahu Ahmadu fi musnadihi, dalam kitab musnadnya beliau, wal Baihaqi, dan juga oleh Imam Al-Baihaqi, wal Hakimu, dan Imam Hakim. Sisi pendalilannya itu dari segi mana? Di sini lanjutin, wakisa alal mizabi wairuhu, dikiaskan, disamakan hukumnya dengan talang air, yaitu selain talang air. Kalau talang air boleh menjulur ke jalan, maka hal lain selain talang air pun boleh menjulur ke jalan. Contohnya apa? Kanopi kah, ataupun yang lain-lain lah, itu boleh. Tentu dengan catatan, dengan syarat yang tadi, yaitu tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.